lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini Senin 27 September 2021 dengan tema kita berbagi tips pemulihan pasca COVID-19, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan banyak sekali informasi-informasi yang telah kita dapatkan tadi ini, berbagi cerita pengalaman ketika awal terpapar COVID-19 seperti apa, kemudian apa yang dirasakan, apa yang barangkali mungkin dikonsumsi selama ini, dan saat ini tetap survive kembali dan tentunya tetap semangat menjalani hari-hari dan aktivitas, Pak ya. Baik, saya ke Pak Yas dulu. Ini Pak Yas, biasanya seseorang yang pernah terpapar COVID-19 ini biasanya lebih aware lagi, kemudian juga lebih peduli terhadap protokol kesehatan, benar ya? Iya, memang betul. Ini apa protokol kesehatan yang mungkin dijalankan secara ketat pada saat ini? Kalau saya posisi setelah pasca COVID ini, karena sudah mengalami hal yang mengerikan itu, saya setiap kumpul dengan orang-orang ini selalu saya pakai masker gitu. Dan juga saya mengingatkan dengan keluarga khususnya itu, apalagi ada acara kita yang nggak tahu orang ini bagaimana, apa dia punya penyakit apa enggak. Saya memang harus itu. Kalian kalau mau sehat, jangan seperti saya kemarin, ya harus pakai masker. Kita nggak tahu COVID ini dari mana. Kita itu nggak nampak itu. Apa dari teman kita ini, termasuk saya pribadi, saya nggak tahu datang dari mana COVID-nya. Mungkin dari teman saya, bisa jadi juga dari keluarga saya. Karena itu saya sarankan dengan keluarga yang kayak kemarin, apalagi di pesta-pesta kan. Nah itu yang utamakan itu, harus pakai masker. Karena faktor pertama dari kita ini, kalau saya lihat itu mungkin faktor kita bicara dengan orang-orang, walaupun sedikit pasti ada air liur kita jatuh ke dia. Saya yakin itu. Nah itulah salah satu faktor yang kira-kira membuat kita terjadinya COVID seperti ini. Termasuk saya kemarin, mungkin saya agak lengah lah waktu belum kena COVID itu kan, dengan kawan-kawan kayak ini, ngobrol biasa, buka masker segala macam. Nah kadang-kadang mungkin dia kayak keagum lah kena COVID, dia mungkin nggak terasa, nggak ada gejala. Nah, pas ketemu dengan saya ada gejala. Kita nggak tahu kalau dia udah gejala batuk segala macam, mungkin kita agak menghindar. Tapi kalau yang nggak ada gejala, nah ini yang membuat kita kadang-kadang yang terlena di situ. Baik, pada saat ini berarti ketat ya protokol kesehatan. Iya, harus seperti itu. Baik. Pak Yas, ini pertama kali terpapar COVID-19, apakah pernah merasa ini kayaknya saya kena dengan si A nih, atau karena bersentuhan dengan si B seperti itu? Apakah mengira? Dapatnya dari mana? Kalau perkiraan saya, kebetulan ada ipar saya kan kena COVID. Nah itu dia isolasi mandiri di rumah, di kamar sendiri. Nah kebetulan anak dia yang kecil-kecil, ada 2 tahun, ada yang 4 tahun, ini akan nangis terus mau kayak bapaknya kan. Akhirnya sama istri saya dibawalah ke rumah. Dia sehat, 100% sehat. Jadi bisa jadi saya pikir itu karena saya kan berinteraksi dengan dia, saya gendong gitu kan anak itu. Bisa jadi dari sana kena itu. Mungkin dia kena fisiknya kuat segala macam, dia nggak kena. Nah pas dengan kita yang fisik sudah agak mendekati tua, walaupun belum begitu tua kan, ya kita yang terpapar jadinya gitu. Itu ya mengiranya. Perkiraan saya di sana. Karena nggak ada yang lain gitu, perkiraan saya di sana. Tapi anak-anak dia itu sampai sekarang sehat semua, nggak ada yang kena sama sekali. Pas giliran kami sekeluarga yang kena. Oke, berarti efek di setiap orang kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu ya. Baik, Pak Agung, ini barangkali ketika pertama kali terpapar COVID-19 ini kan Pak Agung kan dirawat di rumah sakit, kemudian juga ya menerima obat-obatan dari pihak rumah sakit. Nah, apakah ada saran untuk pemerintah kita, untuk pelayanan kesehatan kita, untuk penanganan COVID-19 ini apakah sudah maksimal? Apakah ada yang perlu diupayakan lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi, atau seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi nomor 1, orang menganggap penyakit ini penyakit yang sangat menakutkan. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi tenaga kesehatan pun takutnya setengah mati. Sehingga saya kadang suka ledekin, wah ini pakai baju astronot terus gitu ya. Demi pencegahan. Tapi memang masih ada titik kurang, seperti misalnya di bulan Juli ketika Yos dan saya kena COVID, itu kita mengalami namanya kelangkaan oksigen yang sangat parah, parah sekali. Sementara orang-orang yang kena kelas berat seperti saya, 5 menit saya tidak pakai oksigen, mungkin lewat. Karena jarak saya dari tempat tidur ke pintu kamar mandi di rumah sakit itu hanya 1,5 meter. Ketika saya mesti lepas oksigen, pingsan saya. Artinya kan sangat berat. Nah, pengalaman ini mumpung kemudian di bulan bulan September, dari Agustus sampai September kan mulai melandai.
Tapi pasokan oksigen saya lihat banyak dari Kadin Indonesia masuk ke Bengkulu banyak, dari pemerintah pusat juga banyak gitu ya, bantuan dari Pusri. Nah ini tata kelolanya yang memang harus kita perbaiki lagi, agar konon katanya nanti kan bakal ada serangan ketiga tuh Mbak Indah di akhir Desember. Serangan ketiga yang sekarang virus Delta itu yang sudah sangat parah, kemudian ada virus MU kata sekarang, virus MU yang kita tidak tahu reaksinya apa, tidak pakai batuk, tidak pakai demam, tiba-tiba mati gitu ya. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi saran saya kepada pemerintah daerah dan nakes ya untuk segera bersiap, dan kepada nakes-nakes yang saya dengar sampai hari ini masih ada juga yang menolak untuk di booster vaksin ketiga. Ya untuk segeralah melakukan booster ini. Vaksin ya? Ya vaksin ketiga. Jadi konyol kan? Saya aja mau divaksin ketiga. Nakes banyak yang menolak untuk vaksin ketiga. Dengan alasan nggak ngerti saya. Padahal vaksin ketiga ini kan untuk menguatkan imun mereka tuh menghadapi COVID ini nanti. Nah ini yang maksud saya, tolong nakes-nakes itu memang kita paham lah ya namanya sisi kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah pusat mencanangkan untuk segera melakukan booster, ya jalankan. Dijalankan. Jalankan itu. Rugi kan nggak mau booster. Iya. Nah, tapi Pak Agung sendiri malah mau banget ya? Pengen sekali. Pengen sekali. Baik. Hikmah apa barangkali yang didapatkan selama ini, Pak Agung, ketika terpapar? Jadi tahu gitu ya. Terus terang ini COVID kan penyakit yang baru. Kita sama sekali tidak tahu. Saya termasuk orang yang sangat jarang sakit. Mungkin dalam 5 tahun terakhir ini nggak pernah saya urusan dengan rumah sakit gitu ya, kecuali untuk medical check up ya. Dengan semua kondisi tubuh yang oke, tidak ada penyakit sama sekali. Tiba-tiba dihajar penyakit ini, yang efeknya sampai hari ini terasa. Saya jadi bisa lebih mengingatkan untuk anak saya di luaran untuk tetap prokes. Untuk tetap pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, selalu bawa air minum sendiri, gitu ya. Hindari kerumunan. Ya, kalau tidak penting-penting lebih baik di rumah aja lah. Kita tidak tahu nih sampai kapan obat COVID ya, obat COVID ditemukan. Yang sekarang kan vaksin. Vaksin ini kan bukan obat, hanya untuk pencegahan. Obat vaksin sampai hari ini belum ada. Benar sekali. Berarti walaupun kasus melandai, pada saat ini kita harus tetap aware ya Pak ya? Iya, jangan salah-salah. Saya ngeri di Kota Bengkulu ini kan, ketika kasus mulai melandai, Mbak Indah bayangkan anak-anak 25 tahun ke bawah memenuhi Pantai Panjang setiap sore. Ribuan orang berkumpul tanpa ada rasa bersalah gitu ya. Ribuan orang ini anak-anak muda ini pulang ke rumah, ketemu kami orang-orang tuanya yang kondisi tubuhnya tidak sekuat mereka, kan proses terpapar cepat sekali. Benar kata Yos bilang tadi kan. Terus pesta perkawinan segala macam, prokes harus ketat. Ini laporan yang saya terima, makin rame pesta, prokes makin dilanggar. Saya bilang, ini orang belum pernah kena COVID ya? Belum tahu rasanya ya? Belum tahu rasa kena COVID ya? Jadi pesannya nih, sekali lagi untuk masyarakat Bengkulu agar tetap aware terhadap protokol kesehatan, apa Pak Agung? Ya, saya berharap kita tetap jangan lengah dengan kondisi yang ada sekarang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri gitu ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan apapun himbauan-himbauan disampaikan pemerintah. Dan bagi yang belum divaksin, mohon untuk segera divaksin, karena vaksin ini ternyata penyelamat kita nomor 1. Siapapun yang sudah divaksin, itu rasio kemungkinan untuk meninggal, terpapar itu sangat kecil. Betul kata Yos, komorbid yang penyebab utama itu, penyakit penyerta tadi. Jadi mohon tingkatkan vaksinasi, karena saya dengar sebagian daerah di Provinsi Bengkulu capaian vaksinasi juga masih agak kurang gitu ya. Iya. Berarti itu pesannya terhadap masyarakat, dan jangan lupa juga untuk jangan takut ya terhadap vaksinasi, karena masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk divaksin, dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, ke Pak Yos, silakan Pak Yos, apa harapan dan pesannya terkait dengan tema kita di pagi hari ini? Ya, saya berharap pertama dengan pemerintah ya, seluruh Bengkulu ini
kita lihat kalau mungkin daerah perkotaan mungkin mayoritas sudah divaksin ya, tapi daerah-daerah pedalaman yang agak susah dipelosok itu yang kadang-kadang sampai saat ini mungkin banyak belum tersentuh. Dan kadang-kadang juga masyarakat ini takut untuk divaksin gitu. Yeah. Nah, bagaimana nanti caranya nakes-nakes kita ini mengasih masukan ke mereka bahwa dampak dari vaksin ini seperti ini gitu. Kalau nggak vaksin jadinya seperti ini. Nah, harus lebih pendekatan lagi supaya nanti menyeluruh seluruh Bengkulu khususnya ini bisa divaksin semua gitu. Itu ya pesan dan harapannya juga untuk seluruh pemerintah juga. Dan ini adalah sebenarnya sinergitas antara kita, pemerintah, seluruh elemen masyarakat juga harus ikut turut andil untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Yos atas perbincangannya di pagi hari ini, luar biasa sekali memberikan manfaat dan pesan-pesan juga untuk seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya untuk pemirsa RBTV, dan semoga sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Sehat selalu dan aktivitasnya lancar dan semoga tidak lagi ada COVID-19 di Bengkulu, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga, dan semoga kita terbebas dari COVID-19. Dan pesannya lagi untuk seluruh masyarakat Bengkulu, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, karena dengan melandainya kasus COVID-19 ini berarti jangan sampai kita juga lengah, tapi tetap untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, dan jangan lupa untuk jaga aman, imun, dan iman. Saya Indah Septirsani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.